Oke. Jadi nanti tinggal dimasukkan aja tekanannya di worksheet-nya ya. Jadi 50 bar dikurangi menjadi 20 bar ya. Oke. Nah, sudah. Efisiensinya ini sudah saya masukkan ya. Komposisi juga sudah sama. Energinya juga sudah dimasukkan. Efisiensi itu tepatnya di parameter ya, parameter ini. Kemudian masukkan di adiabatik efisiensi 75% ya. Nanti dia akan menghitung sendiri, dapat hasil suhu keluarnya adalah 68 derajat Celcius ya. Oke, itu sudah selesai. Itu untuk expander ya. Kemudian selanjutnya, jadi ini nanti kalian bisa cek ya hasilnya, apakah sudah sama. Kemudian kalau untuk yang heater sudah bisa ya. Heater, jadi kalau untuk heater, di sini alat ya, fungsinya adalah untuk memanaskan heater itu. Kemudian nanti yang kita masukkan adalah tekanan, suhu, ya. Kemudian suhu masuk, suhu keluar ya. Kemudian juga yang terpenting adalah ini, delta P. Jadi pressure drop-nya. Nah ini yang biasanya perlu diinputkan ya. Yang ditanya biasanya adalah berapa banyaknya energi yang disuplai atau istilahnya duty ya, kalau di HISIS itu istilahnya duty, atau berapa beban atau energi yang dibutuhkan atau disuplai ke alat heater ya supaya bisa memanaskan fluidanya. Oke. Ini bisa kalian cek ya nanti untuk hasilnya. Ini saya ini belum ya. Oke. Oke, untuk heater ya, jadi nanti jangan lupa memasukkan flow rate ya. Ini flow rate mass-nya, mass flow rate ya. Karena satuannya adalah kilogram per jam. Kemudian pressure drop-nya juga jangan lupa dimasukkan 0,1 bar. Nanti kita akan dapatkan duty-nya ya. Pakai Frank Robinson ya. Oke. Nah, hasilnya nanti kita akan bisa mendapatkan kalau yang namanya duty berarti kan kalian harus memasukkan energi ya. Energinya. Sini nggak terlalu jelas. Nah, nanti hasil energinya kalian akan dapatkan sekitar 71,93 kilojoule per jam ya untuk heaternya. Nah, nanti kalau kalian pakai fluid package yang lain, entah itu SRK, Lee Kessler, ya, atau yang ASME steam, itu nanti akan menghasilkan duty yang berbeda-beda. Ya. Meskipun bedanya itu tidak terlalu signifikan ya. Ya. Ini disebabkan karena apa? Seperti yang kemarin kita bahas, itu karena perbedaan rumusnya aja. Ya. Rumus yang digunakan masing-masing equation of state atau fluid package-nya. Ya. Nah, sehingga di sini kita perlu memilih property package yang tepat ya, yang dibutuhkan. Ya. Jadi kita lebih tepat yang mana? Kita mau yang mana ini duty-nya? Ya. Karena kalau duty yang terlalu besar pun, ya itu juga ngefeknya ke biaya ya, yang nanti akan kita keluarkan untuk ini memasukkan energinya ya. Jadi kita nggak masalah dengan energi, misalkan hasilnya bagus misalkan itu
maka kita bisa pilih misalkan yang Lee Kessler. Ini kan dutinya besar ya, tapi hasilnya bagus ya, nggak masalah kita pilih yang ini. Tapi kalau kita terlibat dengan masalah ekonomi, keuangan gitu ya, maka kita harus memilih yang mungkin yang Esme Steam ya, atau yang Peng Robinson. Jadi itu tergantung dari keinginan kita ya nanti, mana yang lebih tepat. Kemudian untuk cooler ya, cooler juga hampir sama prinsipnya dengan heater ya. Fungsinya lebih untuk menurunkan, mendinginkan ya. Yang diinputkan juga sama, ada pressure drop, suhu masuk dan suhu keluar ya. Ini. Oke. Nah, jadi seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya, ada yang belum jelas. Oke. Ini. Nah, kalian sudah siap dengan HISIS-nya, bisa dicoba ya untuk HI-nya ini. Saya tutup. Oke. Di sini diketahui HE-nya itu memiliki 2 stream ya. Ada energi, ada massa, ada material. Dan yang akan kita pakai di sini adalah HE yang tipenya shell and tube. Ya, masih ingat? Ya, HE. Ini anggap aja heat exchanger ya, yang bentuknya adalah silinder. Ini saya buat silinder horizontal ya. Nah, yang namanya HE itu pasti punya yang namanya sel sama tube. Tube itu bagian pipa yang di dalam. Selnya itu yang luar. Jadi bagian tengah-tengah antara shell dan tube ini akan dialirkan biasanya steam ya, yang fungsinya untuk memanaskan fluida yang ada di dalam ya. Fluida yang ada di dalam tubnya, pipanya ya. Jadi nanti ini namanya perpindahan panas secara tidak langsung ya. Dan HE di sini ya nanti yang akan kita masukkan berupa suhu, kemudian tekanan ya. Kemudian di sini untuk memanaskan aliran air dingin. Jadi nanti ini ada air dingin masuk dipanaskan ya di dalam shell and tube-nya. Kemudian suhu masuknya 25 derajat Celcius, dan yang memanaskan ini adalah air panas ya, hot water. Tapi kalau suhu 250 dia sudah harusnya sih sudah mencapai suhu sampai kondisi fase gas ya harusnya. Ya, air ketika suhu sekian kan harusnya sudah dalam fase gas ya. Bisa jadi kita asumsikan di sini adalah steam ya sebenarnya. Nah, suhu 25 dipanaskan, ya, nanti keluar menjadi 150. Ya. Dan yang aliran panasnya keluar turun menjadi 190. Yang semula 250 menjadi 190. Ya. Dengan laju alirnya yang hot stream-nya 100, ya, nanti beda ya. Laju alir yang cold stream sama yang hot stream di sini. Nah, kita bisa buat mulai dari fluid package-nya, kita gunakan di sini adalah Peng Robinson, ya. Kemudian komponennya hanya air ya, water ya, hanya satu. Kemudian nanti kita pilih yang HE dari paletnya, ya. Kita masukkan ke PFD-nya. Nah, nanti baru kita masukkan yang diketahui, kemudian juga delta P-nya. Ya. Kita coba langsung. Ya. Di sini kita add basisnya, fluid package-nya kita pakai Peng Robinson. Kemudian kita komponennya ada air. Ya. Kemudian kita masuk ke simulation-nya. Kita pilih yang di sini ada
kalian cari yang HE ya. Nah ini, kalian cek di sini satu persatu, kalian pilih yang HE ya, heat exchanger. Di sini ada LNG exchanger, ada air cooler, macam-macam, tapi kalian pilih yang HE. Di sini ada HE. Oh ya, sebentar ya. Sebentar, ini saya ada kiriman, sebentar. Ya. Kita masukkan yang HE di sini. Ya, nanti bentuknya akan jadi seperti ini ya, mirip seperti heater itu. Kemudian kita masukkan ya. Kita masukkan variabel-variabel yang sudah diketahui. Di sini ada hot water sama cold water ya. Nah, kita klik 2 kali di. Nah, nanti akan berbentuk seperti ini. Dia ada tube, ada shell ya. Bagian tube sama ada bagian shell. Kita buat aliran untuk yang masuk ya. Masuk ke tube-nya. Kalian bisa tulis karena yang masuk ke tube itu yang dingin, kalian bisa tulis cold in gitu, ya, air dingin masuk. Kemudian yang keluar dari tube-nya itu adalah air dingin yang keluar, cold out ya. Oke, kemudian kalau yang di shell-nya itu kan air panas ya. Kalian bisa masukkan hot in. Kemudian yang di sini hot, bisa kalian praktekkan juga ya. Yang masuk cold in, yang keluar cold out, itu yang di tube ya, yang di pipanya. Kemudian kalau yang di shell-nya itu hot in, yang masuk, kemudian yang keluar hot out. Ya. Untuk nama sebenarnya terserah kalian, tapi di sini untuk mempermudah ya, supaya kita tahu mana yang air dingin, mana yang air panas posisinya. Ya. Nah, kalau sudah kita masuk ke worksheet, ya, kita inputkan data-datanya tadi. Di sini kan sudah terbuat ya kolom untuk aliran masuk sama aliran keluarnya. Kita tinggal masukkan untuk yang air dingin masuk ya, suhunya berapa sih tadi? Ya, cold stream-nya masuk itu adalah 150 derajat Celcius. Sorry. Oh, sorry, ini cold stream keluar ya 150. Cold stream masuknya suhu 25. Ya, cold stream masuknya 25 derajat Celcius. Kemudian cold stream keluarnya 150. Di sini kita tulis 150. Jadi masuk 25, keluar 150. Kalau yang air panasnya masuknya 250, keluarnya 190. 250, keluarnya 190. Untuk tekanannya, di sini tekanan masuk untuk air, kita coba lihat yang air dingin dulu ya, tekanan masuknya 130 PSIG. Nah, di sini pressure-nya kalian isi 130, satuannya jangan lupa PSIG ya. Kita ganti dulu ke PSIG. Ini. Ya. Jadi ini adalah untuk PSIG, kemudian rate aliran masuknya, di sini kita lihat berapa? Yang cold stream ya. Oh, yang ditanyakan adalah rate aliran masuk cold stream ya. Nah, berarti kita belum tahu, yang kita masukkan lagi adalah hot stream-nya ya, hot stream-nya. Oke, yang kita masukkan hot stream-nya ya. Berapa tadi hot stream-nya? 100 kg per jam ya. Yang di sini, nanti jangan keliru isinya, taruh di hot stream-nya 100 kg per jam. Ya. Kemudian yang belum dimasukkan adalah
tekanan air panasnya ya, 1000 PSIG. Nih, 1000 PSIG. Oke. Nah, kalau semua sudah dimasukkan, kita cek yang komposisi sekarang ya. Karena ini adalah satu komponen aja, jadi kita hanya masukkan komposisinya 1 ya. Nah, untuk yang di sini juga sama 1. Nah, sekarang kalian cek, ternyata yang diminta adalah delta P-nya. Delta P-nya belum diketahui. Nah, di sini suhu masuknya sudah, ya, tekanan masuknya sudah. Oke, kondisi keluar hot stream sama rate-nya juga sudah. Nah, di sini kita isikan, jadi delta P-nya atau pressure drop-nya itu dua-duanya 0. Kalau misalkan ya, kenapa kok memilih 0? Asumsi ya, asumsi aja. Kalau nggak diketahui di soal itu tidak ada petunjuk untuk ada perubahan tekanan, maka kita asumsikan 0. Ya, kenapa? Karena memang di sini diminta kalau kita nggak nginputkan delta P-nya, nanti nggak bisa otomatis menghitung ya. Jadi kita harus mau nggak mau harus memasukkan yang namanya delta P ini di parameter ya. Baik untuk yang tube-nya kita buat 0, untuk yang sel-nya juga kita buat 0 ya. Itu kalau misalkan nggak diketahui di soal. Ya, kalau diketahui di soal, ya kita masukkan sesuai yang diminta. Oke, kalau sudah dimasukkan, delta P-nya ternyata sudah otomatis HESIS ini menghitung sendiri ya. Nah, nanti akan didapatkan rate untuk aliran tadi kan kalau hot stream-nya 100 ya. Nah, kita dapatkan cold stream-nya 55,21. Aliran masuk dengan keluarnya sama ya, kecepatannya kilogram per jamnya ya, karena memang delta P-nya tadi sama dengan 0. Karena tidak ada perubahan tekanan sehingga nanti kecepatan laju alir masanya juga sama, nggak berubah ya. Jadi akhirnya kita dapatkan rate flow dari cold water itu adalah 55,21 kg per jam. Itu untuk kasus ini ya, heat exchanger ya, contoh soal yang ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk cara pengerjaannya. Oke. Ada yang masih belum jelas? Untuk pressure-nya, Bu. Pressure-nya yang 1000 PSIG, Bu. Kenapa? Itu di rumusnya kok jadinya beda ya, 6996 ya? Satuannya? Sudah saya ubah ke apa, PSIG ya? Iya, tapi yang di sini, ini kan KPA. Kalau saya KPA, kalau punyanya Ardian, apa satuannya? Saya klik yang PSIG, tapi jadinya 6996. Ya. Iya, 699. Ya, itu dalam satuan KPA. Jadi nggak masalah. Yang penting kita sudah ketika menginputkan itu kita sudah benar 1000 PSIG. Nanti dia akan menghitung sendiri berubah jadi satuan KPA. Jadi 6996 KPA. Ya. Jadi memang yang terpenting adalah ketika menginputkan itu satuannya udah benar. Masalah nanti di sini berubah jadi angka beda itu nggak masalah karena memang beda satuan. Kita kan di sini kebetulan yang kita pakai itu untuk satuannya kita pakai SI, satuan internasional ya, sistem internasional. Ya, sehingga otomatis PSIG-nya angkanya otomatis berubah ya, karena di sini kita pakai KPA. Nggak masalah. Yang penting ketika menginputkan ke sini
ya ke sininya itu ketika menginputkan di sini itu satuannya harus sudah benar. Ya. Di situ KPA 997,6 Bu ya. Iya, betul. 997,6. Di saya kok 6996 Bu ya. KPA. Itu yang mungkin kebalik hot sama cold-nya ya. Kalau yang cold, kalau yang dingin itu 997,6. Kalau Betul, yang betul. hot, ya seperti itu. Nanti untuk HE ini yang bikin bingung itu adalah aliran masuk di tubnya sama aliran masuk di shell-nya itu benar-benar harus kalian perhatikan, jangan sampai keliru memasukkan ya. Karena memang ada 4 aliran di sini. Cukup banyak ya. Jadi jangan sampai kalian bingung ya ketika memasukkan, benar-benar dicek angka yang sudah kalian masukkan itu berada pada tempat yang seharusnya. Nanti supaya nggak bingung ya. Makanya di sini saya kasih nama cold aja biar nggak bingung saya ketika ini harusnya yang di air dingin apa air panas ya. Nah, makanya ini saya kasih nama cold, ini yang saya kasih nama hot ya, hot. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya ini HE sulitnya ya di situ ya. Cuman di situ aja. Nanti kalau kalian lihat gambarnya itu ya gambarnya seperti ini. Jadi ini ada tube itu untuk yang dingin, shell itu untuk yang panas. Itu kalau misalkan kita ingin memanaskan. Ya, kalau ingin mendinginkan bisa juga ya, mendinginkan atau menurunkan itu suhu juga bisa. Biasanya yang bagian dalam atau tubnya ini itu diisi air panas. Ya. Terus bagian selnya diisi air dingin. Nah, itu untuk mendinginkan. Ya. Tapi kalau ingin memanaskan, maka di bagian tub ini diisi air dingin, yang di shell diisi air panas. Cuma mengganti posisi aja. Ya. Jadi HE itu sebenarnya bukan hanya untuk memanaskan saja, dia bisa untuk mendinginkan. Intinya di dalam alat HE itu terjadi perpindahan panas. Ya. Alat untuk memindahkan panas. Namanya heat exchanger. Ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dari yang lain? Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, saya langsung loh ya, langsung ke alat berikutnya. Junius, paham ya Junius? Oke. Frederick jelas sudah, Frederick? Iya Bu, jelas Bu. Oke. Ini yang anak-anak KKN gimana? Sudah jelas anak-anak KKN? Jelas Bu. Oke, Elias. Oke, ya. Andila juga sudah dicoba di laptopnya ya, Andila ya? Sudah? Oke, Sudah, kalau Bu. sudah, kita lanjutkan ke alat berikutnya ya. Kita masuk ke halaman 22. Separator. Ya, sekarang kita masuk ke separator. Separator itu pemisah ya, fungsinya untuk memisahkan campuran. Ya. Ini ya, ada istilah flash separator. Jadi memisahkan campuran berdasarkan fasenya. Jadi dipisahkan berdasarkan fase liquid atau cair dan juga fase gasnya atau vapor, uapnya. Ya. Dengan asumsi kesetimbangan tercapai sebelum campuran itu terpisah. Yang namanya campuran itu kan pasti punya yang namanya kondisi seimbang. Kondisi seimbang itu kan kondisi di mana baik liquid maupun uap itu bisa tercampur secara sempurna. Ya. Nah, sebelum nanti di sini itu dipisahkan. Ya. Kalau kita lihat di sini, ya memang sebelum memisahkan itu kita harus kondisinya itu harus seimbang. Kondisi keseimbangan itu harus tercapai dulu.
sebelum bisa dipisahkan. Kalau nggak dalam kondisi seimbang, itu nggak akan bisa dipisahkan. Ya. Ini kalau di pelajaran kimia atau termo ya, termodinamika atau di kimia fisika itu ada penjelasannya terkait kondisi seimbang dari campuran ya. Kalau kita lihat di sini, langsung kita masuk ke modulnya aja ya. Kita masuk ke modulnya. Oke, saya share screen ya. Nah, di sini ada bahan masuk dalam separator ya, terdiri dari campuran metanol, hidrogen, sama karbon monoksida. Jadi ada 3 komponen dengan fraksi molnya masing-masing ya. Kondisi masuk suhunya 5 derajat Celcius, tekanannya 1 atm, rate-nya 100 kmol per jam, berarti ini adalah molar rate ya. Yang ditanyakan berapa laju alir, kemudian suhu dan tekanan keluar dari separator di fase vapor maupun di fase liquidnya. Ya, bottom itu masuknya bagian bawah, biasanya bagian fase liquid ya. Oke, kita coba langsung ke alatnya ya. Nanti di sini sebenarnya bisa diikuti step-stepnya di sini. Ya, sudah jelas. Kita masukkan dulu komponen-komponennya. Kita fruit package-nya adalah kita pakai di sini Peng Robinson. Ya. Umumnya kalau memang nggak diketahui di soal, kita langsung pakai aja Peng Robinson ya. Kemudian komponennya apa saja? Ada metanol, kemudian ada metanol, oke. Kemudian bisa dicoba ya, sambil dicoba juga ada hidrogen, ada karbon monoksida. Karbon monoksida itu CO ya. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke PFD-nya. Ya. Di sini kita langsung ambil yang alat separator, flash separator ya. Kita cari di sini. Ini ada biasanya di bagian bawah sini ya. Proses. Nah ini, sorry, di bagian atas kiri ya, atas kiri, pojok kiri atas ya. Ini ada separator, kalian tinggal klik aja di sini, simbolnya V ya. Separator simbolnya V. Kita klik 2 kali, kita masukkan aliran masuk, stream masuknya. Terserah kalian kasih nama apa, saya kasih nama fit ya. Kemudian untuk hasil vapornya, untuk hasil vapornya saya ketik vap. Untuk hasil bawahnya saya tulis liquid leak. Oke. Kalau sudah bikin aliran streamnya, ya, kita masukkan sekarang ke worksheet ya. Nah, di worksheet otomatis nanti sudah tersedia kolom feed, kolom vapor, sama kolom liquidnya ya. Kita masukkan saja variabel yang diketahui, mulai dari suhu masuk 5 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Tekanannya 1 atm. Kemudian molar flow ya tadi. Yang diketahui adalah molar flow-nya 100 kmol per jam. Oh ya, kalau seperti kasus soal yang dulu, waktu kita tugas yang pertama, kalau nggak diketahui yang namanya molar rate atau mass rate-nya itu nggak diketahui, padahal itu biasanya dibutuhkan ya untuk diinputkan. Nah, kalau nggak diketahui, kita bisa pilih angka 1 atau 100. Kalau molar berarti 100 kg mol per jam. Ya.
Kalau mass rate biasanya 1 atau 100 kg per jam. Kenapa kok kita pilih angka 100 dan 100? Kenapa nggak angka yang lain, misalkan angka 50 atau angka 35? Kenapa kok harus angka 1 dan 100? Karena biasanya feed yang masuk itu ya, kadang itu tidak hanya terdiri dari satu komponen, tapi terdiri dari lebih dari satu komponen, bisa jadi 2 komponen, 3 komponen, atau sampai 5 komponen dan lebih ya. Dan masing-masing komponen itu biasanya nanti diketahui masing-masingnya itu punya persen massa atau persen mol. Biasanya kan kayak yang soal yang barusan kita kerjakan terkait kompresor ya, ataupun yang soal-soal sebelumnya itu kan ada ya, misalkan komponen gas tadi, campuran gas terdiri dari ada metan, ada etan, ada propan ya kan, dan seterusnya. Nah, masing-masing itu kan pasti punya yang namanya fraksi massa atau fraksi molnya masing-masing ya. Misalkan ini 50%, ini 20%, yang ini 30%. Dan total dari fraksi mol atau fraksi massa atau persen massanya itu kan biasanya totalnya 100%, ya kan? Sehingga lebih mudah dalam perhitungan itu kita pakai molar rate atau mass rate-nya itu angka 1 atau 100 supaya mempermudah perhitungan di sini. Jadi angkanya itu enak gitu ya, ketika dihitung tuh enak. Nggak berupa apa? Kalau 100 kan enak, di sini kan 100% totalnya. Ya, kalau 50% kita kalikan 100 kan hasilnya nanti 50. Jadi enak bulat gitu. Angka hasilnya itu bulat. Jadi tidak koma ataupun nanti ada angka satuannya yang ganjil gitu ya. Jadi maka dari itu ketika soal itu tidak diketahui molar rate atau mass rate, bisa kita asumsikan nilainya itu 1 atau 100. Lebih baik kita gunakan angka itu aja ya, untuk mempermudah kita dalam menghitung. Ya, karena nanti total dari persen mol atau persen massa itu kan totalnya 100%, atau fraksi massa atau fraksi molnya itu kan 1. Ya, sehingga kita pilih aja angka 1 dan 100. Ya, bisa pilih 1, bisa pilih 100. Itu alasannya ya, kenapa kita hanya gunakan 2 angka itu aja untuk molar sama mass rate yang tidak diketahui ya. Nah, jadi kalau diketahui ya langsung aja kita masukkan sesuai yang diketahui di soal ya. Oke, kemudian di sini sudah ada komposisi ya, fraksi molnya. Diketahui langsung fraksi mol. Jadi kita masukkan di sini komposisinya. Untuk metanol dicek ya, dia sudah fraksi mol atau belum basisnya. Metanol di sini 0,25. Ya, ini sudah benar fraksi mol, kemudian hidrogennya kita masukkan 0,4. Kemudian karbon monoksidanya dimasukkan 0,35 ya. Oke. Nah, sudah otomatis ini udah terhitung sendiri ya. Kita bisa cek di worksheet-nya. Ya, semudah itulah kita menginputkan data, secepat itulah HISIS memproses ya dan menghasilkan hasil untuk yang ditanya tadi apa? Yang ditanya adalah rate, suhu, dan tekanan untuk dua-duanya ya. Nah, kita bisa lihat di sini liquid suhunya sama, vapor juga suhunya sama. Tekanannya juga sama 1 atm. Kemudian molar flow-nya yang berbeda ya. Untuk yang vapor molar flow-nya 78, untuk yang liquid 21. Mass flow-nya juga berbeda ya. Kemudian entalpi, entropinya juga berbeda. Heat flow-nya juga berbeda. Nah, yang sama hanya suhu. Karena kenapa kok suhu tekanan sama? Karena dia fungsinya hanya memisahkan, ya. Tidak seperti kolom destilasi ya. Nanti kalau kolom destilasi beda lagi. Tapi kalau yang separator, karena fungsinya hanya memisahkan fase liquid dan fase uap, biasanya sih sama untuk suhu dan tekanannya ya, nggak berbeda jauh. Yang berbeda hanya aliran
massa atau aliran molnya. Ya. Masuk dan keluarnya berbeda. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi sudah selesai ini untuk separator ya, cuman gitu aja ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini otomatis ya, kalau yang namanya pressure drop itu sudah otomatis 0 ya, karena tadi kan tekanannya sama masuk dan keluar, jadi nggak perlu kita isi, dia ngitung sendiri. Oke, kemudian kalau pengen tahu berapa fraksi uap sama fraksi liquidnya, bisa dicek di komposisi. Ini ternyata benar ya, di sini untuk liquidnya adalah apa? Metanol. Jadi yang dipisahkan ini adalah antara jadi yang ingin diambil dari campuran feed yang masuk itu adalah ternyata metanolnya ya. Jadi metanolnya yang diambil di bagian liquid. Jadi tadi kan separator atas sama bawah. Yang bagian bawah ini metanol. Murni metanol ya. Di sini terlihat metanolnya fraksinya 1. Jadi ini murni metanol. Kalau yang di atas itu masih ada campuran hidrogen sama CO. Ya. Nah, jadi memang ini ingin memisahkan antara metanol dengan hidrogen dan karbon monoksida. Itu nanti kalau misalkan ada pertanyaan, fase liquidnya itu senyawa apa, kemudian fase vapornya itu senyawa apa saja, terus kemudian berapa sih komponennya, komposisinya yang ada di liquid, berapa sih komposisinya yang ada di vapor. Ya, ini kalian bisa cek di bagian komposisi. Ya. Seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Oke. Di sini ada 3 alat, jadi kompresor, cooler, dan separator. Oke, Laksi, tolong di-mute dulu ya, Laksi. Jangan sampai kepencet terus. Oke, saya lanjutkan kompresor, cooler, dan separator. Ya. Di sini kita gunakan nanti fluid package-nya Peng Robinson, kemudian ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 komponen yang perlu kita masukkan. Ya, kita coba dulu Peng Robinson ya di sini. Kemudian komponennya kita masukkan mulai dari etan, propan, ibutan, dan N-butan. Ya, jadi ada 4 ini, etan, propan, kemudian ibutan, dan juga normal butan. Oke. Kalau sudah, kalian masuk ke PFD-nya ya, intersimulation. Kalian masukkan di sini yang pertama, karena ini penggabungan alat ya. Yang pertama dilakukan adalah ada stream yang mengandung 4 komponen tadi. Dia dalam kondisi steady state ya. Oke. Pada suhu 50 derajat Fahrenheit. Kemudian pada tekanan atmosferik di sini berarti tekanannya 1 atm ya. Kemudian ada red stream-nya 100 lbmol per jam. Nah, nanti feed-nya itu, alirannya tadi itu dinaikkan ya, tekanannya menjadi 50 psia. Berarti di sini kita butuh alat apa? Menaikkan tekanan. Kompresor. Oke, kompresor. Berarti yang nanti kita letakkan di awal adalah kompresor. Ya. Setelah kompresor, kemudian didinginkan menjadi 32. Berarti yang kita perlukan alat Cooler. apa? Cooler. Oke. Nah, setelah cooler kemudian dipisahkan antara vapor dan liquidnya. Jadi nanti soal itu
ini enak ini kita diberitahu oh kompresor, cooler, separator. Nanti itu nggak ada kayak gini. Ini nggak diberitahu di awal. Jadi langsung kita baca di soal. Ini kita butuh alat apa sih untuk menaikkan tekanan? Kita butuh alat apa sih untuk mendinginkan? Itu sudah langsung ada di bayangan loh ya. Sudah ada langsung di kepala. Oh mikirnya alat ini, mikirnya alat ini. Jadi kita harus terbiasa ya. Untuk memisahkan uap dan liquid kita pakai alat apa ya? Berarti nah, separator. Jadi seperti itu. Jadi kita harus sudah tahu alat apa yang akan kita gunakan untuk fungsi-fungsi yang seperti ini ya. Oke, kemudian urut ya kompresor, cooler, separator. Ya. Yang ditanya nanti adalah flow rate dari outputnya ya, aliran keluarnya dan juga komposisi dari outputnya. Nah, komposisinya apakah tetap sama seperti ini ataukah nanti berubah? Nah, itu nanti kita cek ya. Oke, yang pertama berarti kita masuk ke PFD-nya ya. Kita masuk ke PFD, kita langsung masukkan aja alat-alat yang dibutuhkan, mulai dari kompresor, ya, kemudian ya, ini kompresor ya di sebelah sini, jangan keliru yang expander ya. Kemudian kalau sudah cooler, kita cari cooler, kita masukkan. Selanjutnya separator. Ya. Oke, sudah semua, tinggal kita klik awal di kompresor, kita bikin saluran aliran masuknya, kemudian aliran keluarnya. Ya. Kemudian kita masukkan suhu yang diketahui. Suhunya 50 derajat Fahrenheit. Jadi kita inputkan suhunya 50 derajat Fahrenheit. Nanti dia otomatis berubah jadi Celsius. 10 derajat Celsius. Kemudian tekanan atmosferik berarti 1 atm. 1 ini atm ya. Nanti berubah jadi 101,3 kilopascal. Nah, kemudian molar rate ya, molar rate-nya 100 lb mol per jam. 100 satuannya jangan lupa lb mol per jam. Nah, di sini ada dua macam ya. Ada lb mol per hr ya, kemudian ada lb mol per h. Jadi ternyata ada yang HR, ada yang H di sini, ada dua. Nah, kalau HR, ya, ini biasanya hubungannya dengan hour ya, atau jam ya. Coba kita masukkan lb mol per hour-nya dengan yang H itu sama nggak? Coba kita cek ya. Kalau misalkan kita masuknya 100 lb mol, ini sudah kadung 100 ya. Nah, 100 lb mol per HR ya misalkan. Sama. 45,36 ya. Kalau lb mol per H kalau memang sama berarti artinya enggak berbeda ya, sama. Nah, berarti lb mol HR sama H itu sama ya. Oke, kemudian kalau sudah kita komposisi, masuk ke komposisi. Kita cek di sini 15% etan, 20% propan, 60% ibutan. 15, 20, 60. Ya. Di sini pakai persen. Nah, di sini kan ada persen mol ya. Nanti ini yang kita pakai adalah fraksi mol. Ya. Ini tadi, kalau fraksi jangan masukkan angka 15-nya ya, pasti ditolak ya, karena fraksi itu kan totalnya angka 1. Jadi kalau 15% berarti 0,15. Kalau 20% berarti 0,2, seperti itu. Ibutannya 60 ya. Di 0,6, yang di sini 0,5% ya. 0,05.
Oke, ini sudah totalnya udah benar 100, kita oke. Ya. Oke. Nah, ternyata di sini diminta energi streamnya, berarti kita harus memasukkan energi di sini. Nah, kemudian di sini ternyata unknown duty. Nah, coba kita cek lagi. Nah, di sini diminta tekanan stream dinaikkan menjadi 50 PSIA. Nah, berarti yang belum kita inputkan apa? Tekanan keluar. Tekanan keluarnya 50 PSIA ya. Kita inputkan. Nah, ketika kita menginputkan tekanan keluar, maka otomatis sudah menghitung sendiri ya. Kita dapatkan nanti hasil ya yang ada di worksheet ini, suhu keluarnya naik ya, kemudian tekanan keluarnya tadi memang naik ya, molar flow-nya tetap ya, karena dia hanya memindahkan aja ya, memindahkan apa banyaknya molar atau massa ya. Yang naik di sini adalah tekanannya dan suhunya ya. Oke, kalau sudah kita masuk ke cooler. Kompresor sudah beres ya. Kita masuk ke cooler. Di sini aliran masuknya langsung dipilih yang 2 ya. Jadi kalian tidak perlu bikin aliran baru, langsung klik angka 2 di sini. Nah, otomatis nanti 2-nya masuk ke cooler ya. Kemudian outletnya baru bikin baru. Kita buat 3 lah, angka 3 ya di sini. Nah, kemudian di sini diminta energi ya, otomatis karena memang kita butuh energi untuk mendinginkan. Kita pakai energi lain ya, jangan sama dengan simbol energi yang kompresor, kita pakai simbol lain, mungkin E ya, kita buat E. Nah, kemudian di sini ditanya yang perlu diinputkan adalah delta P-nya. Nah, coba kita cek dulu. Di sini didinginkannya menjadi 32 derajat Fahrenheit. Kita inputkan dulu suhu keluarnya 32 derajat Fahrenheit. Ya, 32 derajat Fahrenheit itu memang sama dengan ini ya, 0 derajat Celcius ya. Oke. Jadi didinginkan sampai beku ya. Oke, kemudian selanjutnya sudah didinginkan sampai suhu ini. Oke. Ternyata yang diminta adalah delta P-nya. Ya, delta P-nya. Seperti tadi, kalau memang nggak diketahui di soal, kita asumsikan delta P-nya itu 0. Ya. Bisa diinputkan di situ, delta P-nya kita langsung inputkan saja angka 0. Asumsi ya. Tidak terjadi perubahan tekanan. Oke. Kalau delta P sudah diinputkan, nanti otomatis hijau ya, sudah berhasil menghitung dan kita dapatkan hasil untuk molar flow, mass flow-nya tetap, suhunya kan jadi turun ya memang menjadi 0 derajat Celcius. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ternyata fase vapornya berubah ya. Fase vapornya di sini kita bisa cek yang di sini aliran keluarnya di sini fase vapornya tinggal 0,2. Awalnya 1 ya, masuk di sini 1, kemudian menjadi 0,2. Turun ya fase vapornya. Jadi dia berubah enggak gas, tapi dia ada yang berbentuk liquid ya. Karena memang mendinginkan tadi. Kalau heater nanti biasanya fase vapornya yang berubah. Menjadi ini ya, lebih besar dari yang ini sih. Kalau ini kan karena dia liquid ya di sini. Nanti dia akan dipisahkan menggunakan separator ya. Oke, kalau kita sekarang masuk ke separator, kita masukkan stream masuknya adalah tinggal dipilih ya. Stream masuknya dipilih di yang di sini, pilih yang 3, aliran 3 karena memang keluar dari cooler itu kan aliran 3, jadi langsung kita pilih 3.
kemudian di sini kita namakan vapor, di sini kita namakan liquid. Oke. Nah, otomatis ya tanpa perlu kita menginputkan apapun di alirannya, dia otomatis sudah menghitung sendiri ya. Nah, seperti ini, ada liquid, ada vapor, sehingga hanya menghasilkan uap ya di sini ya ternyata. Fase liquidnya nggak ada, jadi hanya ada uap. Nah, sorry. Jadi nanti berupa fase uap ya, karena di sini fraksinya 1 kalau kita lihat. Cuman komposisinya di sini ya untuk liquidnya itu punya komposisi sekian, tapi sebenarnya ini kan enggak ada ya, karena yang ada hanya fase vapornya. Kita cek lagi di sini worksheet-nya condition. Masa flow. Molar flow. Oh, ininya tuh mana ini? Oke. Yang liquidnya mass flow-nya lebih besar dari yang vapor ya. Oh, maaf. Ya, ini maksudnya bukan berarti hasilnya hanya vapor ya. Maksudnya di sini untuk fase vapornya kan memang liquid itu kan tidak masuk dalam fase vapor kan. Ya, makanya di sini dia 0. Kalau yang di sini karena dia memang vapor, uap, maka fraksinya 1 ya. Tapi untuk hasil yang di bawah ini, yang di liquid ini, dia tetap ada hasil ya. Sebesar 1856 kg per jam. Ya. Jadi nanti yang di liquid itu sebanyak 1856 kg, kalau yang di vapor hanya 461,9 kg. Ya. Dan ini punya komposisi ya tadi untuk apa? Komponennya ini kan ada etan propannya ya. Jadi untuk yang fase vapornya etannya itu 0,4. 0,4. Terus kemudian propannya itu 0,24 ya atau 0,25. Kemudian ibutannya punya komposisi 0,33. N-butannya punya komposisi 0,01 seperti itu, 0,02 lah. Kemudian yang liquid juga sama, dia komponennya ada 4, punya komposisi masing-masing. Yang etan punya komposisi 0,07 ya. Yang propan punya komposisi 0,18 dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Memisahkan antara fase vapor atau uap dengan fase cair ya. Yang cairnya 1856, yang uapnya sekian dengan komposisinya masing-masing ya. Oke. Jadi hasilnya dari soal ini kita bisa dapatkan yang ditanyakan tadi adalah apa tadi di atas? Berapakah flow rate dan komposisi hasil, yaitu tadi ya ini flow rate-nya 461, flow rate massa ya ini. Ini yang ini 1856, komposisinya ini dan ini. Jadi kalau dulu waktu ATK kalian pakai ini enak ya, nggak hitung manual ya waktu asas teknik kimia. Jadi tinggal inputkan aja data, nanti kita akan dapatkan hasil komposisi dan laju alir massa maupun laju alir molnya. Oke. Sampai di sini, insya Allah ini penggabungan 3 alat ya. Nanti kalian bisa coba, akan saya beri tugas lagi untuk mencoba mandiri di rumah. Ya, untuk alat separator, HE, dan juga gabungan ya, dari alat-alat sebelumnya yang sudah kita bahas. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu?